lalu, seorang peneliti morfologi Herbert Lehman berhasil membuka mata dunia tentang bentang lahan kars tropis yang unik di Asia Tenggara. Istimewanya itu merupakan formasi kars Gunung Sewu. Lebih uniknya lagi adalah karena memang ini merupakan gabungan dari 3 provinsi, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya merasa tertarik untuk menggali salah satu formasi kars ternama, yaitu Gunung Kidul. Karena tidak mungkin ada mahakarya alam yang luar biasa tanpa sejarah peristiwa alam hebat di baliknya. Kars, istilah yang diadopsi dari Slovenia ini mendeskripsikan tanah gersang berbatu. Sebuah kabupaten di timur Yogyakarta menyajikan wujud estetika panorama kars. Bagian dari hamparan kreasi alam klasik yang diusulkan menjadi warisan geologi UNESCO ini tidak semata-mata menonjolkan pesonanya, namun mampu menguak tabir rahasia alam di baliknya. Kebetulan kalau di Gunung Kidul, di Gunung Sewu, dari mulai Jogja sampai Pacitan, itu batuan dasarnya adalah batuan gunung api. Nah itu menurut penelitian dulu gunung apinya itu tumbuhnya di dasar laut dangkal, terus gunung apinya setelah mati baru ditumbuhi oleh terumbu karang. Pada saat pertumbuhan terumbu itulah batu gamping mulai terendapkan. Setelah terendapkan, maka batu gamping itu terangkat. Nah, mengapa terangkat ya karena kita kan di Indonesia itu kan ditabrak oleh lempeng Hindia Australia yang ke utara. Nah karena tabrakan tadi maka dia terangkat jadi daratan. Nah setelah jadi daratan itulah maka pembentukan gua, pembentukan kars itu mulai berjalan. Keberadaan sejumlah goa mengidentifikasikan karakteristik kawasan kars sekaligus menjadi bukti pengangkatan. Di Gunung Kidul, kita dapat menemukan ratusan goa. Jadi di antara beberapa gua yang ada di Gunung Kidul, ini adalah salah satunya, Gua Jomblang. Nah, memang bentuk dari Gua Jomblang ini agak sedikit berbeda karena dia bentuknya vertikal, jadi menjorok sekali ke dalam. Saya langsung akan menuruninya untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam Gua Jomblang ini. Wah, ternyata memang benar-benar dalam dan kurang lebih kedalamannya ini sampai 60 meter. Nah, tapi ketika ada di bawah ini ternyata kering. Airnya nggak ada sama sekali. Coba kita lihat ke sana, mungkin ada. Yuk. Muka air tanah menjadi ciri lain dari proses pengangkatan. Namun, selama perjalanan, yang saya temui hanyalah hutan purba. Keberadaannya terbentuk oleh proses geologi ribuan tahun yang lalu. Proses amblesnya tanah beserta vegetasi yang terdapat di atasnya ke dasar bumi. Di balik gelapnya Gua Jomblang ada sisi lain yang menjadi daya tarik. Di atas sana ada lubang yang merupakan bagian dari atas gua ini. Dan itu merupakan sisa-sisa bukti dari pengikisan yang pernah terjadi. Cahaya menerobos masuk hingga kedalaman 90 meter. Tepat di mana permukaan sungai dari Kali Suci menuju Pantai Baron ini berada. Sayang, di balik pesonanya, goa vertikal ini tidak mengindikasikan pengangkatan dasar laut. Lantas, goa seperti apa yang menjadi indikator proses pengangkatan? Nah, muka air tanah itu kan keberadaannya itu dikontrol atau hampir sama dengan muka air laut. Nah kalau batuan ini terangkat, berarti kan muka air lautnya kan tetap. Berarti pembentukan gua terjadi di level bawahnya. Terus kalau ini terangkat lagi, maka pembentukan gua juga di level bawahnya. Nah dengan adanya level-level gua yang horizontal tadi, itu dapat digunakan untuk indikator proses pengangkatan yang terjadi di masa lalu. Penelusuran saya berlanjut ke goa horizontal di Desa Beji Harjo, Kecamatan Karangmojo. Goa baru.
Sesuai namanya, goa ini baru ditemukan pada 5 Desember 2013. Keringnya kondisi goa menyebabkan minimnya oksigen. Nah, ini warna hitam yang sedang saya senter ini adalah bukti batas permukaan air sungai yang pernah mengalir di Gua Baru. Namun memang sudah terjadi proses pengangkatan sehingga tidak ada lagi aliran sungai yang mengalir di sini. Dan ini sudah menjadi sungai purba istilahnya begitu ya Mas ya. Nah, namun aliran air sungai tersebut masih dapat kita temui sampai saat ini, yaitu di sepanjang Gua Pindul, namanya Banyumoto. Aliran Banyumoto di sekeliling Gua Pindul membuktikan adanya proses pengangkatan. Meski sudah ditemukan sejak 2010, berdasarkan kalkulator geologi, lokasi Gua Pindul yang berada 7 meter di bawah Gua Baru menandakan level dan usianya yang lebih muda. Berbeda dengan dua gua sebelumnya, sepanjang lorong Gua Pindul dialiri limpahan air bawah tanah. Di sisi lain, endapan mineral jutaan tahun berbaris bagaikan pilar raksasa menghiasi paras goa. Jika pelarutan batu gamping di bawah permukaan tanah menghasilkan goa dan sungai bawah tanah, lantas bagaimana kondisi tempat yang sulit larut atau bahkan tidak larut sama sekali? Hamparan Bukit Kars inilah jawabannya. Di antara 40.000 gugusan perbukitan Gunung Sewu, sebanyak 13.000 membentang di Gunung Kidul. Sehingga tak heran jika secara kasat mata permukaan Gunung Kidul didominasi barisan perbukitan. Namun jika ditelaah secara detail, tampak cekungan yang memisahkan setiap bukit. Keberadaan cekungan inilah yang menjadi bukti hasil pelarutan pada sisi permukaan. Bagaikan surga batu kapur, keberadaan Bukit Kars mampu menyejukkan setiap mata yang memandang. Tapi di sisi lain, bagi masyarakat lokal, potensi alam ini justru dinilai sebagai lahan periuk nasi mereka. Inilah rangkaian penelusuran fenomena geologi Gunung Kidul. Untaian keindahan dan percikan kisah di baliknya membuka mata, menilik rahasia zaman.